Untuk info arus balik terkini, ada Miladia Rahma di Stasiun Senen Jakarta, Raff-Raff Kahvi di Nagrek, dan juga Arya Dita Utama di Palimanan, Jawa Barat. Saya ke Miladia terlebih dahulu. Ya, Mila, ini hari Senin bagaimana? Apakah arus balik ini masih padat di Stasiun Senen? Ya, selamat siang Putri Nabila. Betul sekali, memang pada hari ini, tepatnya hari Senin tanggal 11 Juli 2016 atau H+5 Lebaran, tampaknya suasana di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini masih cukup ramai. Tidak hanya para pemudik yang pulang kembali ke Jakarta, tapi juga mereka yang berangkat. Data dari Posko Humas Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat menyebutkan sampai dengan pukul 10 tadi pagi, data kedatangan penumpang melalui rangkaian kereta reguler mencapai angka 10.000 penumpang. Ini belum lagi ditambah dengan rangkaian kereta tambahan yang mencapai 3.900 penumpang. Jadi hampir sekitar 14.000 penumpang, Nabila. Di sisi lain juga untuk data keberangkatan sampai dengan pukul nanti dijadwalkan pukul setengah 11 atau setengah 12 siang maksud saya. Untuk kereta reguler ada 26 rangkaian, ini akan membawa sekitar 5.500 penumpang. Ditambah lagi untuk rangkaian kereta tambahan ada 8 rangkaian kereta. Ini akan membawa sekitar 3.300 penumpang, jadi hampir sekitar 9.000 penumpang. Tapi bicara soal tren ini untuk yang datang sendiri, menurut data dari Posko Humas Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini, yang datang ini angkanya masih berkisar antara 18.000 sampai 20.000 penumpang. Dan kemungkinan ini trennya masih akan terus mengalir, Nabila, karena memang libur Lebaran ini berbeda-beda. Untuk anak sekolah saja baru masuk sekitar tanggal 18 Juli. Artinya sampai tanggal 17 Juli nanti atau hari Minggu pekan depan ini arus pemudik yang akan datang ke Jakarta juga masih akan cukup tinggi. Nah, untuk yang berangkat juga iya. Karena memang cukup sulit ternyata untuk mendapatkan tiket kereta. Banyak yang harus mengantri bahkan 3 bulan yang lalu baru mendapatkan tiket hari ini. Jadi untuk hari ini saja yang berangkat juga cukup besar begitu. Rata-rata beberapa hari kemarin itu yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen angkanya mencapai 22.000. Kalau bicara tiket habis, saya punya datanya. Katu Nabila, jadi untuk tiket habis ini, untuk H+5 atau hari ini saja, kereta api Manoreh dengan tujuan Semarang sudah habis terjual. H+6 kereta api Matarmaja dengan tujuan Malang juga sudah habis terjual. Sampai H+11 juga iya. Kereta api dengan tujuan Solo, yakni kereta api Bengawan, dan juga kereta api Berantas dengan tujuan Kediri juga sudah habis terjual. Jadi tampaknya kereta ini masih menjadi salah satu sarana transportasi yang paling banyak diminati. Untuk mencari tiketnya juga susah, dan masyarakat juga harus mengantri bahkan sampai hari ini. Ini terbukti di belakang saya ini. Ini adalah lajur atau jalur ketiga, pintu ketiga di bagian selatan. Ini adalah tempat masuknya atau check-in ya, para penumpang yang akan pergi ke tujuan Solo dengan menggunakan kereta api Bengawan. Ini juga masih terus dibuka. Satu hal yang cukup saya apresiasi sebenarnya di Stasiun Pasar Senen ini, karena memang sudah dipersiapkan tampaknya untuk mengantisipasi arus mudik dan juga arus balik. Satu, kebersihannya juga cukup dijaga. Kemudian petugas yang berjaga juga cukup banyak. Hampir di setiap lajur sudah ada petugas dari Stasiun Pasar Senen yang bertugas dan akan mengarahkan para calon pemudik untuk masuk melewati line. Jadi tidak akan berantakan begitu. Dan untuk menunggu keretanya pun juga sudah disediakan tempat yang luas dan cukup bersih. Nabila. Ya, baik, terima kasih Mila. Nampaknya di Stasiun Senen masih ramai yang arus balik maupun juga yang mudik begitu ya. Kini saya akan sapa Raff-Raff yang berada di Nagrek hari ini. Ya, bagaimana situasi lalu lintas di Nagrek, Raff-Raff? Silahkan. Ratu, kalau tadi di Stasiun Senen kondisinya cukup ramai, hal yang sama pun sedikit terjadi juga saat ini terjadi di pintu keluar lingkar Nagrek. Kondisinya saat ini cukup ramai lancar dan kendaraan-kendaraan yang keluar pun banyak didominasi oleh kendaraan roda 2, pemudik-pemudik lokal yang menggunakan kendaraan bermotor roda 2. Hal ini dapat dianalisa bahwa sebenarnya walaupun puncak arus mudik sudah selesai dan sudah terbagi bebannya kepadatannya pada hari Sabtu dan hari Minggu yang lalu, namun banyak dari mereka yang saat ini juga masih melakukan arus balik atau pulang lagi ke kota-kota besar dengan maksud bahwa mereka membawa anak-anak mereka. Ini berarti sebuah fenomena bahwa pada tahun ini yang berbeda adalah liburnya agak sedikit lebih panjang, di mana mereka memiliki putra atau putri yang bersekolah sampai pada tanggal 17 atau 18 Juli nanti.
terlihat bahwa di belakang saya ini kendaraan-kendaraan yang ada ini lebih banyak memang didominasi oleh pemudik-pemudik lokal yang sedang beristirahat. Mereka nantinya yang menggunakan kendaraan roda 2 ini tidak akan langsung masuk ke jalan tol karena memang itu tidak diperbolehkan, namun akan melintasi jalur non tol menuju ke arah Tasikmalaya ataupun juga ke Bandung di putaran Cibiru atau di putaran Cileunyi. Langsung mereka akan menuju ke arah Jatinangor dan juga ke Tasikmalaya. Dan selain itu Ratu, ada sesekali juga mobil-mobil yang berplat nomor B dan juga berplat nomor D yang artinya mobil-mobil dari Jakarta dan juga dari Bandung juga sesekali tampak. Ini menandakan bahwa mereka juga saat ini sudah mulai melakukan aktivitas untuk kembali ke Jakarta dan juga ke Bandung, walaupun hari ini juga adalah hari pertama kerja. Mereka juga saat ini sudah mulai kembali beraktivitas. Ratu. Ya, Raff, meskipun terlihat lengang di sana, apakah kemudian ada titik-titik yang perlu diwaspadai di jalur Nagrek sendiri? Ya, betul sekali bahwa di jalur selatan khususnya di jalur Nagrek sendiri ada beberapa titik yang harus diwaspadai seperti misalnya di pertigaan Dangder, kemudian juga di Lingkar Nagrek, kemudian juga di Jalan Lingkar Nagrek, dan yang pasti adalah di gerbang tol Cileunyi sendiri. Pada pagi hari tadi memang suasananya sedikit ramai daripada hari biasanya, namun kepadatan itu juga sudah mulai lancar pada siang hari ini. Ini terlihat pada saat petugas kepolisian sudah mulai membuka secara langsung separator yang seharusnya menghubungkan dari Jatinangor menuju ke gerbang tol Cileunyi yang biasanya pada 1 minggu yang lalu itu ditutup, namun pada hari Senin ini sudah langsung dibuka. Ini menandakan bahwa kepadatan sudah mulai berkurang. Oleh karena itu petugas kepolisian yang berada di sekitar jalur Cileunyi ini sudah membuka, jadi para pemudik baik yang menggunakan roda 2 maupun juga roda 4 dapat langsung menuju ke gerbang tol Cileunyi atau ke putaran Cileunyi ini untuk bisa langsung menuju ke kota masing-masing. Ratu. Ya, baik Raff di Nagrek, ini kita sapa Arya Dita Utama yang berada di Palimanan. Bagaimana lalu lintas Palimanan siang ini? Terlihat di belakang Anda sangat padat sekali ya, Dito? Selamat siang Dito, apakah Anda bisa mendengar suara saya? Silakan Dito. Ya, Nabila, memang perlu saya sampaikan bahwa memang saat ini terpantau padat di jalur arteri Pantura, tepatnya dari arah Cirebon menuju ke Jakarta dan Bandung. Tapi memang hari ini dikarenakan memang ada sejumlah titik yang membuat terjadinya kepadatan arus lalu lintas. Tadi sebenarnya itu saya informasikan bahwa arus lalu lintas dari kota Cirebon menuju ke Jakarta maupun ke Bandung relatif lancar. Memang ada beberapa titik yang saya maksud itu, salah satunya adalah di pasar Palimanan yang ada di sebelah kiri saya ini. Hal itu memang dikarenakan banyaknya warga masyarakat yang ingin menyeberang untuk masuk dan juga keluar dari area pasar ini. Dan untuk mengantisipasi terjadi kemacetan, maka pihak kepolisian telah bersiaga di lokasi ini untuk memandu masyarakat yang ingin menyeberang supaya tidak menyeberang sembarangan dan juga untuk mengatur lalu lintas agar terus maju ke arah Jakarta dan juga ke arah Bandung. Sementara itu dapat saya informasikan bahwa arus lalu lintas yang ada di jalan tol Palimanan Kanci saat ini masih terpantau ramai lancar. Terjadi penurunan jumlah kendaraan terutama di gerbang tol Palimanan di mana tidak terdapat antrian panjang sebagaimana yang terjadi pada hari Sabtu dan Minggu lalu. Memang hal itu dikarenakan memang pada hari Senin ini sudah banyak warga masyarakat yang telah masuk bekerja. Sementara itu situasi arus lalu lintas di kota Cirebon saat ini terpantau ramai lancar juga. Hal itu dikarenakan memang karena banyak warga masyarakat sudah masuk juga bercampur dengan kendaraan-kendaraan yang saat ini masih melakukan perjalanan arus balik. Seperti Anda bisa lihat juga di belakang saya masih banyak kendaraan roda 2 terutama yang melakukan perjalanan arus balik, yaitu dari arah timur menuju ke barat dan menuju ke kota besar seperti Bandung dan juga Jakarta, karena mereka mungkin besok juga sudah mulai kembali bekerja. Begitu Ratu Nabila. Ya, baik, terima kasih Arya Dita Utama, dan sebelumnya ada Raff Kaffi dan Miladia Rahma.